kalau Tuhan cepat langsung memberikan jawaban atau solusi, ya itu tergantung juga Tuhan. Kalau sudah punya anak. Saya kan tipikal suka sama kesepian, beda. Saya suka nonton sendiri. Saya tapi bukan ansos. Ada, kalau saya udah menikmati kesendirian. Wah, tapi susah kan nih, beda. dapetin cowok kayak gini susah nih. Tapi kan beda. Kesepian. Dia baru 40 tahun. Bingung juga malah. Iya, maksudnya kehilangan kepercayaan terus kita jadi nggak percaya lagi sih, enggak. Aku tetap percaya, tapi bagaimana nanti dia balas ke kita, nanti juga akan tahu kita. Selamat datang di Pulih dan Selaras. Kembali lagi di Pulih dan Selaras, dan kali ini teman ngobrol saya adalah Ibu Christine Hakim, Mbak Asri Welas, dan Mas Pak Imbong. Hai juga. Terima kasih sudah mampir di podcast ini. Sama-sama. Dan Sama-sama sih sudah mengundang kami. Iya. Dan Sama Mas Gondrong. Oh, Mas Gondrong yang diikat. Dan kita akan ngobrolin satu film berjudul Semua Akan Baik-Baik Saja. Benar. Iya. Benar. Memang dia suka nyalain orang. Nggak apa-apa. Saya yang ini langsung kaget. Langsung kaget ya. Maaf ya Mas. Dan bakal tayang 13 Mei 13 Mei 2020. Nah, kali ini bener ya Mas Baim ya? Betul. Bener. Salah. Dan produksinya Tiger Wong Production. Iya. Saya sebagai generasi milenial sangat Tahu langsung itu ya. tahu ya Tiger Iya. Wong dengan tapak sakti dan Iya, sebagainya. dia nggak tahu dia. Tahu ya. Ya, aku Tahu. kan boomer aku. Lebih tua lagi boomer. Apa hubungannya? Di milenial sama boomer lah ya. Iya, lebih ini, lebih Tahu nggak generasi Tiger Wong nama sebelumnya. apa? Apanya tapak sakti? Apa sih? Dulu ada komik gitu, ada komik, ada Tiger Namanya Wong. Tiger Wong. Iya. Nggak tahu kan? Enggak. tahu. Iya. Nggak tahu. Dan di film ini kan secara tema ya adalah sebuah keluarga mengalami kehilangan dan di situ muncul konflik dan gimana karakternya mengatasi konflik kehilangan karena kehilangan itu. Nah, berdasarkan pengalaman kita masing-masing ya, kita cerita pengalaman masing-masing buat pulih dari kehilangan, atau kehilangan ini kan salah satu bentuk dari kenyataan yang nggak sesuai keinginan. Setuju ya? Iya. Setuju nggak setuju? Terus? Apa tadi? Oke. Coba diulang. Setuju? Setuju nggak setuju? Setuju nggak setuju? Setujunya itu Iya. kalau ya semua itu kan sudah ada yang menggariskan. Iya. Ya. Ya, Ya pasti ada akhirnya. Pasti harus ada yang datang, ada yang pergi. Ada yang Ya, pergi. itulah kalau kita Iya. meyakini akan Iya. destiny, semua itu sudah ada di dalam Suratan. suratan itu ya. jalannya memang harus seperti Harus itu seperti gitu ya itu. Ibu ya. Ya. Dan ketika kita mengalami atau buat pengalaman masing-masing ketika mengalami kenyataan nggak sesuai keinginan itu, atau dalam hal ini berupa kehilangan, dalam film ini kan kehilangan Iya, ya. iya. Kira-kira berapa lama atau berapa waktunya yang dibutuhkan untuk pulih Ayo, berdasarkan pengalaman masing-masing? Ayo. berdasarkan pengalaman kehilangan. Ini Pak Gondrong. Ini podcast serius apa? Pulih. Pokoknya Serius pulih. tapi boleh. Serius tapi tertawa. Iya, iya. Kenyataan Serius, tentang iya. kenyataan. Iya, Lu udah serius. pulih belum? Udah. Oke. Dia sebelum kehilangan udah pulih. Jadi pertanyaannya, Kalau kehilangan, alhamdulillah gitu ya. Butuh berapa lama untuk pulih? Mungkin tergantung kehilangan masalahnya. benda, barang atau apapun waktu dulu. Tergantung ngalamin. masalahnya, tergantung ya kadarnya. Kalau saya cepat, kalau Asri Welas lama. Kok gue lagi? Gue memang bemper lo ya, Im. Iya. Nanti no, belum. jadi beda-beda ya, tiap orang beda-beda. Iya, Beda-beda. apa? Waktunya. Tergantung case-nya juga seperti Tergantung yang tadi case-nya. Pak bilang Iya, gitu iya. ya. Kalau pacar nggak usah lama-lama. Oh, kalau pacar ya udah Putus langsung satu move on. tunggu 1000. Nah, betul. Iya, kalau kehilangan. Putus Iya. satu, sekarang udah ada 2 baru. Wah, beda negara lagi. terus aja lu bongkar semua. Lu bongkar semua urusan gue. Tapi kapan Maaf ya, Mas. merasa pulihnya gitu? Apakah ada tanda kayak, oh aku merasa pulih?
biasanya kalau udah pulih juga tidak diomongin juga, tapi badannya itu merasa sudah baik-baik saja. Badannya merasa sudah baik-baik. Kayak tadi dingin, sekarang panas. Iya, karena AC-nya mati. Soalnya Mas Gondrong, enggak. Soalnya Mas Gondrong nanyainnya pulih. Iya. Jadi berat mungkin untuk Pak Imbong. Oh, karena di film ini kan langit ya, atau Iya, benar. sebenarnya anggota keluarga ini kan Reza. belajar untuk memulihkan dari kehilangan itu kan, dan dengan Dari cara luka. yang berbeda-beda, Iya. cara yang berbeda-beda gitu. Oke, jadi Betul. kalau Mbak Asri atau Bu Christine kapan merasa pulih gitu setelah mengalami kenyataan yang nggak sesuai keinginan, nggak harus kehilangan ya, tapi apapun, kesedihan mungkin. Asri dulu. Apa? Oke. Jadi manusia kan punya ekspektasi, punya mimpi. Aku orangnya pemimpi banget. Jadi dan pastinya berekspektasi. Oh, aku tuh punya goal ini nanti begini. Oh, aku punya dream ini nanti gini. Tapi ternyata boom, semua nggak sesuai kenyataan. Boom, dapat surprise yang justru malah bukan bikin kita senang ya. Surprise atau kejutan itu kan macam-macam. Ternyata ada kejutan yang ternyata tidak sesuai dengan hati. Tentunya pertama kaget, sedih, shock semuanya. Tapi aku biasanya nangis. Aku abisin semuanya. Nangis, marah semuanya sampai depresi mungkin enggak, tapi kecewa. Nyalahin diri sendiri sempat. Tapi akhirnya realize. Tentunya nggak cepat. Maksudnya iya ternyata memang ini adalah destiny atau jalan hidup. Jadi diterima dengan lapang dada. Oh ini ternyata garis tanganku, jalan hidupku. Ternyata semua masalah emang harus dilalui. Dengan gembira. Makanya semua ngomong, Mbak Asri kenapa senyum aja? Karena aku pikir sedih atau senang harus kita bawa bahagia. Karena memang harus dijalani hidup ini. Dijalani, memang udah ada jalannya. Itu bentuk harus aku seperti pulih. itu ya. Oke. Kalau Bu Christine mungkin? Biasanya ya tergantung dengan persoalannya apa ya. Tapi umumnya hampir setiap persoalan itu bagaimana mencari jawaban, saya selalu bertanya langsung aja yang menulis cerita dalam kehidupan alam semesta yang bikin ini, jalan gitu hidup ini ya. Ya, bahkan tidak saya ungkapkan dalam ini yang oral, dalam doa atau dalam hati saja Tuhan sudah tahu. Gitu Masalahnya ya. apa? Masalahnya apa? Pasti Tuhan yang paling tahu hati kita, pikiran kita dan apa yang belum dan apa yang sudah jadi kan. Nah, berdasarkan pengalaman itu juga kalau bicara masalah pulih tentunya kalau Tuhan cepat langsung memberikan jawaban atau solusi, ya itu tergantung juga Tuhan mau kasihnya langsung atau perlu ditunda proses. Atau perlu proses, di mana dalam proses itu banyak hal juga yang memang satu kuncinya adalah kita harus bersabar. Dan kadang-kadang udah lupa bahkan ya yang kita mau tanyakan, ya Tuhan, ini ternyata jawaban dari 15 tahun yang lalu. Baru ingat ya. Baru ingat. 15 tahun. Ya baru dikasih jawabannya maksudnya, bukan baru ingat. Ini ternyata jawaban yang dulu gitu ya, jawaban dari pertanyaan dulu. Ya. Itu sih. Oke. Jadi selama belum pulih kan tadi perlu proses ya Mbak Asri. Dan Mas Waim tadi juga bilang perlu proses gitu. Bagaimana menjalani hidup ketika berproses itu? Apakah nangis? Ya tadi salah satunya ya. Iya, udah lewat tapi janganlah. Enggak. Sekarang udah seneng banget. Gimana tuh katanya tuh? Iya, waktu berproses pulih itu apa satu prinsip mungkin atau satu hal yang dipegang, dan mungkin teman-teman yang baru nonton ini kan baru berada di proses itu, yang mereka merasa hidup ini gelap banget gitu. Mungkin ada sharing pengalaman satu hal yang menjadi pegangan. Mungkin sadar kalau ternyata kita itu banyak yang nungguin. Iya. Maksudnya anak-anakku. Jadi kalau sampai aku nggak pulih-pulih atau aku terkungkung atau bahkan nggak ada harapan, mungkin gitu ya. Kan ada mungkin orang yang ampun ini susah banget, selesai aja deh semuanya misalnya. Ternyata itu nggak bisa. Jadi harapanku atau semua motivasiku ada sama anak-anak. Dimana ya mungkin kalau aku sampai kenapa-napa,
mungkin dunia nggak kenapa-napa, tapi anakku pasti kenapa-napa. Gitu. Jadi itu yang menguatkan, Sri, cepat yuk, pulih cepat yuk, kita jalan lagi yang kencang, lari sambil senang-senang, sambil ketawa. Karena ternyata ketika aku bisa melakukan semua itu, anakku sama seperti aku merasakan kebahagiaan yang sama. Oke, jadi ingat orang-orang tercinta yang nungguin kita gitu ya. Betul. Oke. Mungkin Bu Christine atau Mas Baim. Yuk. Yuk lagi. Yuk. Atau mungkin di film ini berprosesnya seperti apa? Di film ini berprosesnya seperti Pulihnya apa? Ya, pulihnya seperti apa? Atau mungkin dulu ide ceritanya Mas Baim menginginkan si karakter ini, si Langit yang diperankan Reza Radian ini ya, terutama kan sebenarnya ada banyak permasalahannya itu yang saya ingat kalau di kehidupan kan sebenarnya penulisan skenario adalah pengalaman dari si penulis atau enggak director ya. Makanya dia menuliskan. Yang sangat berkesan, bukan berkesan sih, yang sangat saya ingat adalah jujur dulu saya tuh isengin orang tapi ternyata namanya adalah bully. Isengin orang itu ada gendut orangnya, namanya Lino. Ingat dulu SMA. Dan gue udah minta maaf waktu kemarin, berapa kali minta maaf. Ngapain lo dulu SMA? Saya cuma gini doang nih. Cupi. Gemes. Tapi tiap hari. Gemes gitu loh. Terus kayak dia tuh kalau nggak diapa-apain tuh nggak dijailin tuh diem aja. Kayak dan akhirnya ternyata itu bukannya ini ya, itu bully versi yang ringan ya. Nah itulah saya mau sampaikan di film ini ada, dan ternyata tadinya cuman konsentrasi di bully aja, maksudnya untuk apa satu masalahnya, dan saya menambahkan itu juga kredibilitas dari seorang director juga maunya seperti apa, makanya ada Alim. Sebenarnya bisa aja diperanin sama yang lainnya, tapi mau selebar apa kita manfaatnya buat orang banyak, dampaknya apa. Akhirnya udah saya beraniin untuk Alim yang meraninnya, dan akhirnya juga bagus banget dia meraninnya. Jadi itu yang berkesan itu apa, permasalahannya apa, prosesnya itu apa. Jadi ada yang bully, ada yang nggak bisa. Jadi banyak sekali juga saya kalau misalkan ke rumah-rumah orang yang kita anggap susah ya, dia itu selalu mengorbankan abis sekolah langsung kerja, nggak mau lagi, atau enggak sekolah sampai SMP aja, SMA masuk mau kerja karena mau bantuin ibunya, orang tuanya. Di sini saya sangat kental sekali, cita-citanya tuh banyak yang nggak keraih gara-gara memang memikirkan bantuin ibu bapaknya. Nah di sini juga ada caranya ibunya untuk menyelesaikan semuanya. Dulu saya juga pernah tahun 2018 itu nggak bisa bayar KPR rumah, mau jual mobil. Di sini ibunya nggak bisa bayar sekolah, mau jual rumah. Jadi ya itu keseharian saya dapat dari orang yang akhirnya orang kalau nonton tuh related banget ya. Relate ya. Dengan tantangan-tantangan kita nggak ngarang, kita lebih ke dengerin semuanya, lihat semuanya dan menuliskan. Ditambah lagi di film itu kan ada kehilangan itu kan, yang lalu bikin keluarga semakin berkonflik. Betul. Kenapa kira-kira kehilangan itu sering kali bikin konflik ya? Sebetulnya dalam hidup sehari-hari kita. Dalam film ini bukannya kehilangan itu yang membuat konflik, tapi konflik itu baru muncul. Setelah adanya kehilangan keluarga. Betul. Nah inilah menjadi titik awal dari kesadaran dari keluarga pentingnya untuk kembali menyatukan keluarga. Biasanya kan ada ujian-ujian seperti itu. Gitu. Jadi saya tambahin bener banget, karena saya dulu orangnya teman banget, apa-apa temen, nggak pernah di rumah. Pergi dari siang sampai malam, baru pulang tidur doang. Habis itu sekolah, pergi lagi. Kalau kuliah begitu juga, main biliar terus, nongkrong sampai malam. Yang akhirnya setelah kita punya masalah, baru teman itu sangat sedikit adanya, yang ada cuma keluarga. Nah saya di film ini ngasih tahu, karena langit itu sebenarnya saya. Dalam arti saya tuh kita melihat pose kehidupan yang
Kalau langit tuh udah kayak dia senang dengan hidup sendiri, terserah mau dapat apa, yang penting gue bahagia, nggak usah mikirin gue ya. Akhirnya jauh lah dari keluarga. Dia ke teman-teman dia yang ada di rusun dan lain semua, kehidupan dia udah enak. Tiba-tiba meninggal, harus balik. Yang akhirnya ternyata masalah ada, dan ternyata keluarga itu nomor satu. Keluarga nomor satu. Dan itu benar apa adanya juga, karena ya balik lagi ya, mereka yang nonton kemarin dari kalangan yang saya bilang, saya mau coba di kelurahan, saya mau coba di sekolah, saya mau coba di teman alim. Yang di kelurahan itu ternyata banyak sekali nangis. Karena terakhir dia bilang, saya ingat sama saya yang sosok bapak nggak ada. Jadi senang kita, karena kita buat pengen bukannya saya nggak mau kamu nangis ya cerita, tapi saya mau keluarin kamu, kalau mau nangis jangan ditahan. Karena ketika keluar omongan dari hati biasanya nangis. Tapi jangan salah arti seperti saya buat film ini, saya nggak mau buat kamu nangis. Saya mau buat film ini supaya manfaatnya ada. Nangis itu cuman dari efek aja. Tapi banyak sekarang mengiklankan harus nangis, enggak, no. Jadi, gue itu sama seperti lo mau nangis jangan ditahan, bukan karena gue mau videoin lo nangis, enggak. Gitu, karena ketika lo ngomong dengan nangis, gue tahu itu dari hati lo. Nah ketika dia ngomong itu saya kaget. Dia bilang relate banget sama dia. Ada hampir semuanya nih. Saya bilang adik saya seperti Alim, saya Alim tuh Down syndrome. Saya lihat. Habis itu ada satu lagi, saya nonton, saya bapaknya nggak ada. Jadi apa yang kita buat dengan semua aktor ini filmnya dampaknya beda-beda. Itu yang saya mau dari film ini sebenarnya. Dan kembali lagi ke keluarga tadi ya, benar. Betul. Setiap orang sangat dekat sebenarnya dengan keluarga. Tapi sayangnya ini banyak cerita juga dari teman-teman, ketika ada masalah di kantor, seringkali banyak orang termasuk saya mungkin akan mau meluangkan banyak waktunya untuk meeting menyelesaikan masalah kantor itu. Tapi ketika ada masalah keluarga, banyak orang barangkali termasuk saya seringkali justru kepinginnya menghindar dari keluarga. Ya kan? Betul. Seperti tadi main biliar atau mungkin sama teman dan sebagainya. Jadi mungkin ada ketakutan ya ketika kita ngomongin tentang keluarga ini, ada ketakutan, tapi sebenarnya deket itu. Makanya dengan nonton film ini kan saya suka sekali nonton film. Dan ketika film keluarga ada itu saya senang sekali, karena sebagai orang yang di bidang psikologi itu banyak masalah itu sumbernya dari keluarga seringkali. Itu luka batin itu seringkali dari keluarga. Dan melalui nonton film ini kan ada jarak ya antara penonton dengan film. Dan justru di situ ada point of view ya, sudut pandang dari penonton bahwa seperti saya ngelihat diri saya sendiri dalam film itu. Sebenarnya versi laki-laki sama wanita itu nggak bisa disamain. Sudut pandangnya beda. Laki-laki seperti saya pasti jalan-jalan ke teman dan lain-lain semuanya. Kita bisa tuh menghilangkan keluarga karena lagi gila sama teman banget. Teman main segala setelah semuanya. Nikah punya anak gitu juga enggak kan? Ada. Ada yang sampai 40-50 masih dugem. Ada sisi gitu. Lu gue tanya. Udah enggak pernah. Saya udah berapa puluh tahun udah enggak pernah makan bareng aja sama temen, udah jarang. Bener-bener keluarga toh. Saya bilang pas nongkrong sekali gitu ya. Gue udah lama lu enggak. Hah? Berapa tahun? Ada lagi 5 tahun. Hah? Makan dong begini? Enggak pernah. Makan doang ya, makan malam di luar. Enggak pernah, jarang. Karena sudah mindsetnya beda. Kerja. Paling kita makan malam pas promo. Pokoknya promo film. Jarang sekali. Nah, yang tadi saya nggak bisa samain versinya saya laki-laki beda untuk rasain itu, versinya dia nggak mungkin dia ke teman banget, pasti dia ada ke keluarga. Jadi beda. Benar gitu Mbak Asri. Kalau perempuan lebih ketika ada masalah keluarga akan lebih milih keluarga, sedangkan laki-laki kadang ketika ada masalah keluarga oke lah kelihatannya lari aja lagi nongkrong sama temen gitu kan. Malah dia bisa menghilangkan masalahnya dengan ngobrol sama teman, jalan-jalan sama teman. Nah itu sebabnya kalau menurut saya sendiri yang juga terlibat dalam film ini sebagai tokoh ibu. Gimana sisi ibu? Ibu dengan nggak banyak anak sih, 4, tapi kayak persoalan dihadapi itu kayak gitu ya, you can imagine gitu ya, cucu 4 gitu ya, dengan perjalanan kehidupan masing-masing. Jadi kenapa ini menjadi cermin? Karena ada yang aku rasa setelah menonton film ini, bahkan kita sendiri yang terlibat sebagai pemain ya, menjadi menjadi
inspirasi dan cermin keberadaan saya sebagai ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Ya. Sebagai anak. Sebagai ibu yang tidak dalam kehidupan saya pribadi nggak punya anak biologis, tapi saya dititipkan banyak anak, bahkan dititipkan juga cucu-cucu yang banyak, gitu kan ya. Nah disinilah kemudian menjadi proses perenungan saya untuk merenung kembali saya udah di mana nih, gitu kan ya, dengan bercermin kepada keluarga Ibu Wida ini, gitu ya. Nah kemudian juga itu sebabnya saya kira kenapa ini relate, karena ada yang tiba-tiba terwakili oleh tokoh yang diperankan oleh Reza Radian, tokoh langit ya. Yaitu Baim sendiri kan, ya itu it's him gitu kan ya. Lalu ada ibu juga yang terwakili oleh Ibu Wida, nanti terwakili juga oleh tokoh yang diperankan oleh Mbak Asri gitu ya, dan yang lain-lainnya yang diperankan Rehanu, diperankan Happy Salma gitu ya. Dan bahkan seorang ibu yang punya anak Down syndrome atau berkebutuhan khusus misalnya itu ya. Nah tapi kembali lagi yang buat ibu juga adalah pesan yang moral yang juga penting di sini. At the end of the day memang kita di dalam kehidupan ini bagaimana bukan hanya dalam keluarga ya, tapi dalam kita hidup berbangsa dan bernegara juga gitu. Ya, dalam komunitas ya Indonesia sebagai negara NKRI juga bagaimana menyatukan itu tidak mudah dengan keberagaman ini. Ya, sekarang apa yang terjadi di Timur Tengah pun gitu ya, bangsa Arab sendiri pun sebelum kejadian perang sudah terkotak-kotak, gitu kan ya. Nah intinya adalah pesan bahwa, nah ini ya, dengan segala kalau mungkin ini agak terus kemudian menjadi juga spiritual saya gitu ya, untuk diingatkan melalui film-film ini, terutama juga yang terakhir ini, bagaimana kita semua menghilangkan ego, hawa nafsu kita, ambisi kita semua gitu ya. Karena saya hanya diingatkan sebagai makhluk ciptaan yang percaya akan keberadaan Tuhan, ya, apapun keyakinannya. Tapi sebelum Tuhan menciptakan langit dan bumi, kehidupan alam semesta ini, kita sebetulnya sudah diberikan dasar untuk kita selalu ingat sebagai manusia ya. Jangan mewarisi sifat sijis. Jin, iblis, setan. Dia sudah bersumpah sama Tuhan. Dia memang akan memecah belah hamba Tuhan yang akan berbuat kebaikan. Yang untuk bersatu. Karena dengan bersatunya inilah gitu ya, akan menjadi kekuatan juga buat kita berbuat kebaikan, menyebarkan kebaikan dan menyegah kebatilan. Nah ini menurut saya film ini metafor daripada kehidupan yang ada di alam bangsa ini. Secara umum itu ya. Secara umum dan apakah dalam skop yang kecil keluarga ataupun yang lebih besar dalam keluarga besar Nabi Adam dan makhluk ciptaan Tuhan gitu ya. Ini yang kita saya melihat bahwa bersyukur sekali gitu ya. Semua ini mengingatkan saya juga untuk menghargai sesama makhluk ciptaan Tuhan. Apalagi itu keluarga, karena tadi berangkat dari keluarga dan peran ibu rumah tangga yang saya perankan itu. Bagaimana bukan hanya menyatukan kembali, tapi yang tersulit, yang terberat adalah menyatukan visi dan misi semuanya kita di dalam menjalani kehidupan ke depan, termasuk misi dan visi juga sebagai keluarga besar of the world. Gitu. Baik. Ya. Kalau di situ juga ada Mas Adira ya. Nah itu sebagai salah satu anak ibu juga. Jangan kasih tahu. Jangan kasih tahu. Iya. Ada ini spoiler ya. Ya biar penasaran jadi apa ya. Tapi kenapa langit? Namanya kenapa langit? Karena kalau karena ada semua related, ada mentari, ada bintang, ada langit, ya. Semua ada di atas. Banyu. Di atas. Ada semua dengan ada hubungan dengan alam kali ya. Alam ya. Jadi Mas Reza memerankan karakter bernama Langit. Pelindung. Ya. Kebetulan juga soundtrack kita juga ada bahasa langitnya juga, iya. Dari laut kepada laut kepada langit, laut kepada langit ya. Lupa ya saya.
Nanti silakan didengar saja soundtracknya. Nah kalau kembali ke tadi ya tentang kesedihan, tentang sesuatu kenyataan yang nggak sesuai keinginan. Karena hal semacam ini kan sebenarnya jarang kita obrolin ya. Seringkali kan kita ngomongin tentang kegembiraan, kesuksesan. Padahal hidup ini akan selalu tersusun atas bukan hanya gembira tapi sedih. Pernah nggak ngalamin kehilangan atau kesedihan atau kenyataan nggak sesuai keinginan? Lalu peran di dalam keluarga jadi tiba-tiba berubah gitu. Peran di dalam apa? Keluarga. Oke. Selama ini mungkin hidup baik-baik saja, peranku seperti ini gitu. Tapi ketika kehilangan itu terjadi, duka itu terjadi, langsung mesti berubah gitu. Pernah ngalamin kah? Atau mungkin Saya pernah. Iya. Ibu pernah mengalami itu waktu justru setelah kehilangan ayah gitu ya, setelah ayah meninggal, teringatlah. Nggak pernah dengar langsung, tapi kakak ibu yang mengatakan, itu si opa, kita kalau manggil ayah kita tuh opa ya, mengingetin cucu-cucu. Si opa tuh kangen loh. Duh si Christine sibuk ya, kangen deh opa gitu ya. Nah buat saya, kita tinggal satu kota gitu ya. Sampai seorang ayah itu harus merasakan kerinduan sama anaknya karena kesibukannya itu tadi ya, kesibukan anaknya karena ini. Dan itu yang merubah juga nggak mau sampai kecolongan lagi istilahnya gitulah. Sekarang aku masih bersyukur masih tinggal bersama ibu yang sudah berusia 91 tahun. Jadi ya make sure bahwa jangan sampai ibu pun merasa gitu. Nah walaupun di hati kecil tahu ya dengan kesibukannya ya, apalagi di usia 91 tahun gitu ya, sepertinya kesepian. Satu rumah tapi mungkin ketemu juga cuma 1 jam. Gitu loh. Bisa itu terjadi ya, karena sebagai ibu rumah tangga punya juga kewajiban yang lain dan tuntutan yang lain, apalagi juga ada pekerjaan yang juga harus ditangani, belum lagi waktu untuk suami gitu ya, mendukung juga apa yang dikerjakan oleh suami, usaha suami itu kan. Jadi banyak hal gitu ya yang tahu kasihan ya, Oma ini sebetulnya kasihan. Nah, saya kalau udah gitu ada rasa kesepian ya itu. Pasti. Saya rasakan itu. Kenapa? Kalau mau pergi, jangankan aku suka sampai dibikin bercanda aja ya. Kalau saya mau pergi nih kayak tadi ini ya, pasti sampai itu jendela mobil. Nanti masih diketok lagi. Kayak udah ya kayak anak kecil lagi udah ya. Yang kayak mau ditinggal orang tua itu kayak yang takut gitu loh. Itu yang, tapi kadang-kadang saya tahu juga pasti begitu. Pasti begitu. Tapi ibu mau pergi. Iya. Terus kalau gini, nanti saya nggak bilang, makanya udah pertanyaannya panjang. Besok ngapain? Apa gitu ya. Kadang-kadang saya nggak mau bilang gitu. Iya kan. Tapi kalau nggak dibilang juga, nanti kalau saya udah pakaian rapi mau pamit kamarnya kaget. Kamu kemana? Gitu kan ya. Udah seperti itu gitu ya. Nah ini yang saya tahu kadang-kadang saya tidak bisa memenuhi gitu ya. Walaupun satu rumah. Udah gitu sebagai anak. Kalau gitu saya telepon kakak saya. Oma nih kelihatannya udah gitu ya. Saya bilang kayak tengokin deh atau ajak jalan deh gitu. Dan happy gitu loh. Dan bahkan sekarang ya dengan kesibukan yang ada 1 bulan sekali kita udah komit gitu ya untuk kumpul semua keluarga, ajak ibu ke jalan. Karena biasanya kalau di psikologi lanjut usia ya, ada satu perasaan yang tidak bisa dihindarkan adalah kesepian. Jadi kelihatannya manusia kita ini akan bertemu dengan kesepian gitu. Nah, ketika di dunia hiburan, di dunia entertainment kan seringkali penuh dengan kegembiraan dan sebagainya gitu kan. Nah mungkin di kesempatan ini pernah nggak mengalami kesepian? Saya udah mulai merasakan itu. Sumpah. Gini, ibu saya dulu juga udah mulai. I'm very independent woman. Nikah aja baru 42 tahun kan. Saking senengnya sendiri. Tapi sekarang sampai suami kadang-kadang, kamu pergi sama malam, saya nggak apa-apa, saya baru pergi sebentar gitu ya, udah tanyain terus jam berapa pulang. Nggak enak gitu, ada rasa sekarang tuh kalau suami pergi terutama malam. Kalau siang kan kita masih ada aktivitas ya. Kalau udah lewat maghrib tuh saya ada di rumah, ada nggak enak tuh. Gitu loh.
Biasa apakah nonton TV bareng gitu kan ya. Udah ngobrol, paling enggak walaupun nggak ngobrol ada di sebelah yang teman tidur. Kenapa kau terus senyum tertawa? Kamu kan ada Kiano sama Kenzo. Iya. Pernah berarti iya. Mbak Asri kalau sama Mas Baim? Oh ini pasti. Apa tuh? Rasa kesepian. Iya. Kalau saya kan versinya sekarang saya baru punya anak. Kalau kan baru udah 5 tahun, 2. Kalau sudah punya anak. Saya kan tipikal suka sama kesepian, beda. Saya suka nonton sendiri. Iya. Saya tapi bukan ansos. Ada, kalau saya udah menikmati kesendirian. Wah, tapi susah kan nih, beda. dapetin cowok kayak gini susah nih. Tapi kan beda. Kesepian. Dia baru Beda. 40 tahun. Bedanya itu kalau sekarang anak saya nggak ada, saya ngerasa sepi dalam versi yang beda. Nah gue mana ya, ininya lama banget. Anaknya. Nah mungkin kalau nanti sudah juga lebih tua, versi sepinya itu beda. Anak yang dulu bareng-bareng sama kita sudah punya keluarga, kok nggak pernah datang ke rumah lagi ya. Nah itu versi sepinya beda. Nah itu yang bisa dibilang sepi untuk nggak ini ya, beda tuh sepinya. Apalagi udah punya soulmate. Iya, jadi kalau itu mungkin iya saya. Iya. Yang tiap hari sama kita tiba-tiba kayak anak tidak. Almarhum kan saya berteman sama almarhum papa mamahnya ya. Dari Mbak Im umur 4 tahun aku udah gitu kan ya. Dan saya melihat walaupun jarang ketemu kan ya, tapi belakangan tuh sering ketemu setelah film ini ya. Papahnya Mbak Im setelah mamahnya meninggal, itu langsung dropnya cepet. Iya. Dropnya cepet dan tidak seceria dulu tuh. Papahnya Mbak Im kalau kita lagi kumpul pasti yang menghidupkan suasana. Begitu mamahnya nggak ada, beda sekali. Itu saya sendiri yang jarang ketemu rasakan itu. Bahasanya papa tuh setengah jiwanya sudah hilang. Setengah jiwanya ya. Papa ngomongnya. Soulmate itu ya. Kata Ariel Noah. Jadi Ariel Noah, ya Allah. Kan ada lagunya. Gimana lagunya? Separuh jiwaku. Ya Allah. Jadi dia memang bilang setengah jiwa, dia setengah jiwa. Iya, jadi langsung enggak. Ya mungkin pembelajaran di ini karena saya sama papa saya terus ya bener ya, dari yang kita anggap dia badutnya semua orang dan gaul banget. Dan gaulnya mengerikan lah. Iya betul. Gaulnya kelas A+++ lah. Pejabat yang kita makanya sayang semua ya, teman-teman papa mama. Dia udah kayak ininya lah, teman ke semuanya, kayak connecting people. Nah ketika nggak ada mama di rumah terus, yang kita lihat sementara mamanya pendiam, baik hati. Iya. mau kita ke pesta mana, pesta yang ada ini ya teman-teman papa, mana papa? Ya ada di rumah terus, semuanya nggak percaya. Dan akhirnya cuman satu yang saya bisa bilang tuh, pokoknya kalau ada, ya kita bilang orang tua kita ya, kalau sudah ada di rumah tidak kemana-mana, lebih baik ajak seenggaknya ke mall untuk makan. Karena waktu itu kita udah paksa banget. Dulu sering. Tapi kita nggak mau. Karena udah hilang. Tapi sebelumnya sering. Bukan lagi, karena emang nggak pernah di rumah malah. Oh, nggak pernah di rumah. Setelah kehilangan itu. Cepet banget merosotnya untuk badan. Berapa tahun ya? Iya, cepet banget. Ya. Dari pas saya waktu dulu tuh, papa kan, papa kan preman lah. Jarak mama meninggal sama papa berapa tahun ya? Oh ada sekitar lumayan lama gitu ya, 4-5 tahun. Cuman merosotnya itu, karena papa kan maintenance. Dan preman banget lah, udah perawakannya udah gede lah, udah maksudnya ini. Kalau pas di rumah tuh, pas di waktu itu pernah, saya ingat banget dia buka baju, ya udah orang tua. Oh papa gue udah tua. Ya itu langsung tuh, saya langsung aware dia udah tua. Gila. Kayak sekarang saya ngelihat Om Yapto tuh gede. Iya. Nah udah begitu terus. Nah kalau papa tuh langsung keker lah gitu. Kayak langsung tua badannya udah kurus. Menurun. Jadi cuma satu obatnya kalau misalnya paksa aja. Waktu itu saya salahnya nggak sepaksa 1000 kali ya. Saya paksa cuma karena nggak enak kan. Iya. Banyak diem nonton, Pak jalan nggak mau. Salahnya kita nggak narik. Masuk menarik. Lama-lama merosot. Karena dia cuma duduk doang nonton TV. Ya, karena semakin kesepian tadi mungkin ya. Jadi kan. Iya, itu dia. Beda banget sepinya. Makanya kita langsung tuh ke rumah terus, ini terus, tapi nggak mengobati. Ya, lagi-lagi ada yang hilang aja. Lagi-lagi kehilangan. Makanya di film ini pun juga kamu masukkan tentang kehilangan itu ya. Betul. Makanya kakak saya semua nonton ini nangis. Dia tahu. Ini ada tahu. Nangis. Iya.
barangkali pelajaran terbesar hidup ini memang kehilangan ya, bukan mendapatkan ya, tapi kehilangan itu. Nah, ini pertanyaan terakhir. Gimana cara memulihkan diri masing-masing? Versi masing-masing ya, maksudnya tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, tapi kalau boleh berbagi, gimana cara memulihkan? Saya gampang, saya yang paling simpel aja jawabnya, nggak lama. Semua masalah itu didesain untuk ada penyelesaiannya. Jadi ketika ada masalah itu, jangan pernah kita kayak musibah, karena pasti ada berliannya. Nah itu yang selalu saya ini. Kalau ada masalah apapun itu saya bilang alhamdulillah. Karena saya selalu ada berliannya apapun itu. Selalu ada hikmahnya ya. Pasti nggak mungkin nggak. Ini saya bilang tuh ilmunya pasti. Karena ujian itu ya kalau kita agama Islam ya itu dari Allah. Jadi buat saya kalau ada musibah, alhamdulillah. Kayak itu yang ngajarin papa saya juga. Jam tangan ketika hilang, lo nggak mau nyari-nyari boleh begini. Untuk baru jam, coba mata lo hilang, ucapin alhamdulillah. Oh iya juga ya, baru jam. Oh iya juga ya. Jadi apapun yang gede-gede juga alhamdulillah ya. Nah itu apa saya ngajarin. Iya. Nah itu dia udah. Iya. Semua yang pasti ada hikmahnya itu ya. Kalau Bu Christine sama Mbak Asri mungkin apa yang dilakukan? Jangan nangis ya. Awas lu. Kehilangan tuh kan bisa banyak ya. Ya Kalau Mbak bilang musibah bisa juga kehilangan kepercayaan bisa juga. Itu sangat menyakitkan ya karena kita udah tanamin semuanya, harapan semuanya tiba-tiba jadi hilang. Waduh. Iya, jadi bukan jadi nggak percaya lagi sama orang, bukan. Tapi sekarang mau digimanain orang, aku balasnya baik aja. Nggak mau balas apapun. Balasnya baik aja. Iya. Jadi ada orang bagaimanapun sama Asri jadi bukan yang gak ada rasa, tapi udah baik aja lah. Nggak ada berprasangka buruk karena capek juga. Maksudnya kalau ini buruk, ini terus aku jadi mau buruk juga sama dia, terus ini percaya atau nggak percaya, aku bingung juga malah. Iya, maksudnya kehilangan kepercayaan terus kita jadi nggak percaya lagi sih, enggak. Aku tetap percaya, tapi bagaimana nanti dia balas ke kita, nanti juga akan tahu kita. Iya, karena kayak aku nggak mau juga menuai kayak kita nanem benih ya. Padi, tumbuhnya padi. Ya. Berbuahnya bagus buat kita bagus. Jadi aku merasa walaupun aku pernah dikecewain terus pernah percaya gitu terus jadi nggak percaya lagi, enggak. Jadi aku tetap aja nanemin apa-apa yang aku percaya. Baliknya nggak dipercaya atau gimana pun aku pasrahin lillahi ta'ala. Ya berarti mungkin aku naburnya di sini dapatnya nggak bagus, mungkin ada tempat lain ada taburanku yang bisa ada hadiah yang baik. Jadi selalu menanam benih kebaikan ya. Betul, menurut aku gitu, karena bener deh semesta ini apa yang kita beri semesta beri balik. Betul. Ya. Ini terakhir Ibu Christine ya. Think positif. Karena dengan berpikir positif itu energinya juga akan menjadi positif. Kalau kita sudah punya energi positif, maka itu akan juga energi positif akan memberikan kekuatan juga buat orang di sekeliling kita. Bahkan mungkin banyak ya. Dan bahkan dengan yang saya sebagai muslimah juga meyakini bahwa sama Tuhan aja kita nggak boleh suudon gitu. Kita nggak boleh bersangka buruk, kan ya. Jadi dan ya itu tepat sekali dengan kita think positif, semua akan baik-baik saja. Semua akan baik-baik saja. Kayak judul filmnya ini ya, semua akan baik-baik saja. Ya. Terima kasih sudah mampir di sini ngobrol dan semua akan baik-baik saja. Akan tayang 13 Mei 2026. Semua bioskop di Indonesia. Baik yang sayang maupun enggak ya. Kan biasanya di bioskop kesayangan Anda. Semua di bioskop. Mau saya enggak sayang di bioskop. Terima kasih juga buat teman-teman udah nonton dari awal sampai akhir obrolan kami. Semoga obrolan kami bisa membantumu menyehatkan mental dan menjadi pulih dan selaras. Dan juga terima kasih buat Aligri Furniture yang sudah mensupport video ini. Terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Thank you Mas Haji. Thank you. Terima kasih ya. Makasih. Terima kasih.